salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya akan mempresentasikan materi momen dan pusat massa mata kuliah kalkulus integral mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Kelompok kami, perkenalkan, nama saya Calvin Panekenan, NIM 20504008. Nama saya Nur Laila Midu, NIM 20504039. Lempas dengan NIM 20504029. Saya Evaldi Sumasa, NIM 20504060. Momen dan pusat massa terbagi atas dua bagian. Yang pertama, menghitung momen dan menentukan pusat massa pada garis dan bidang. Yang kedua, menggunakan teori Mapapus untuk menghitung volume benda putar. Selanjutnya, distribusi massa diskrit pada garis. Gambar jungkit di atas seimbang bila D1M1 sama dengan D2M2 bila kita letakkan jungkit tersebut pada garis bilangan real sehingga titik tumpunya berhimpit dengan 0, maka persamaan D1M1 sama dengan D2M2 menjadi X1M1 tambah X2M2 sama dengan 0. Hasil kali massa dari suatu partikel dan jaraknya berarah dari suatu titik acuan disebut momen partikel terhadap titik acuan tersebut. Persamaan X1M1 tambah X2M2 sama dengan 0 menyatakan bahwa momen total terhadap titik tumpunya sama dengan 0. Selanjutnya kita membahas tentang momen. Situasi tadi dapat diperumum sebagai berikut. Sistem massa M1, M2, titik-titik sampai Mn yang tersebar di posisi X1, X2, titik-titik sampai Xn pada garis bilangan real mempunyai momen atau total. Momen sama dengan sigma I kali Xi Mi. Sistem tersebut akan seimbang di titik tumpunya yang berimpit dengan 0 bila momen sama dengan 0. Secara umum, suatu sistem massa akan seimbang di suatu titik, tidak harus di 0. Tetapi, bagaimana cara mencari titik keseimbangan tersebut? Baiklah, kita masuk pada pusat massa. Misalkan titik pusat massanya adalah X bar, maka momen total terhadap X bar haruslah sama dengan 0, yakni sigma I Xi kurang X bar Mi sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan bahwa sigma I Xi Mi sama dengan X bar sigma I Mi, sehingga mestilah X bar sama dengan sigma I Xi Mi per sigma I Mi sama dengan M besar per M kecil, dengan M sama dengan momen total terhadap 0 dan M sama dengan massa total. Distribusi massa kontinu pada garis. Sekarang misalkan kita mempunyai seutas kawat lurus yang menempati selang A, B pada garis bilangan real. Bila rapat massanya delta konstan, maka massa kawat tersebut mudah dihitung. Kita hanya perlu mengalihkan rapat massa kawat tersebut dengan panjangnya. M sama dengan delta B kurang A. Massa kontinu pada garis. Bila rapat massanya tidak konstan, delta sama dengan delta X, maka kita perlu mengintegralkannya. Seperti yang tertera pada gambar, massa irisan delta M kira-kira sama dengan rapat massa kali delta X. Massa irisan terhadap 0, delta M kira-kira sama dengan X kali rapat massa X kali delta X. Jadi, massa kawat M sama dengan integral dari rapat massa X atau delta X dx. Dengan momen terhadap 0, M sama dengan integral X kali rapat massa X dx. Ke pusat massa. Jadi pusat massa kawat tersebut terletak di X sama dengan M besar per M kecil sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A. X kali delta X
dx per integral dengan batas atas B dan batas bawah A, delta X dx. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Teman-teman, untuk menentukan soal ini, tentukan pusat massa lamina yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu negatif X, dan garis X sama dengan 4. Gambar terlebih dahulu daerah lamina tersebut. Nah, ini ya gambarnya ya teman-teman. Ini garis untuk Y sama dengan akar X. Dan karena X-nya itu sama dengan 4, maka kita membentuk garis seperti ini. Maka di sini daerahnya, dan ini laminanya. Nah, sekarang kita tentukan masanya terlebih dahulu. Massa sama dengan delta integral dari akar X dx dari 0 sampai 4. Nah, kemudian kita langsung selesaikan saja ya. Ini delta integral dari ini akar X ini kita bisa rubah menjadi X pangkat 1/2 dx. Ini jangan lupa ya, dari 0 sampai 4. Nah, kita tinggal mengintegralkan integralkan nilai yang ini. Nilai yang ini yang harus diintegralkan. Kita integralkan dulu ya. Kita integralkan X pangkat 1/2 dx. Nah, dia akan menjadi 2x akar X per 3. Nah, teman-teman tahu ini dapat dari mana? Kita rubah lagi. Dia akan menjadi nanti X pangkat 1/2 tambah 1 per 1/2 tambah 1. Ya. Maka dia akan menghasilkan X pangkat 3/2 per 3/2. Nah, kita perlu menyederhanakannya saja. Hasilnya akan dapat 2x pangkat 3/2 per 3. Nah, atau bisa juga ditulis seperti ini. Kita sederhanakan lagi ya. 2x kali akar X per 3. Yang hasil yang ini ya teman-teman. Yang hasil yang ini. Nah, sehingga kita lanjutkan. Kita tinggal masukkan saja nilai batas atas dan batas bawahnya. Jadi ya gini ya. 2x akar X per 3. 4 dan 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal menggunakan yang ini. Kan ada sifat tinggi begini. Fx BA itu sama dengan FB kurang FA. Nah, kita tinggal masukkan saja. 2 kali 4 akar 4 per 3 dikurang 2 kali 0 akar 0 per 3. Nah, kita hanya perlu menyelesaikannya saja ya. Ini 2 kali 4 kali 2 per 3 kurang 0 per 3. Nah, ini kan pasti 0 ya jawabannya. Yang tersisa ini hanya 16 per 3. Nah, ini untuk massanya ya teman-teman. Kita cari momen terhadap sumbu Y. Atau MY-nya ya. MY itu sama dengan delta X akar X dx. Jangan lupa lagi yang ini. Dari 0 sampai 4. Nah, kita tinggal selesaikan lagi ya teman-teman. Seperti cara yang di atas. Kita integralkan dulu yang ini. 4 akan menjadi X kali X pangkat 1/2 dx. Nah, ini 2 kalau kita kalikan, dia akan menghasilkan integral dari X pangkat 3/2. Nah, pengerjaannya juga sama seperti yang di atas ini ya teman-teman, yang ini. Nah, jadi sudah tidak perlu dijelaskan lagi, saya akan langsung saja. Dia akan mendapat 2x pangkat 2 akar X per 5.
Nah, sekarang kita tinggal masukkan batas atas dan batas bawahnya saja. Kita tulis di sini saja ya. Kita tulis di sini saja 4 dan 0. Tinggal kalikan saja. Akar 4 per 5 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2 akar 0 per 5. Tinggal selesaikan saja ini. Dia akan mendapat sini ya. 2 kali 2 pangkat 4. Ini dirubah ya dari 4 pangkat 2 dia jadi 2 pangkat 4 kali 2 per 5. Kurang 2 kali 0 akar 0 per 5. Nah, ini tinggal kita selesaikan biasa saja ya. Dia nanti akan jadi 2 pangkat 6 per 5 kurang 0 per... Ini 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 64 per 5. Kalau ini kan 0 tidak perlu tulis. Jadi, untuk momen terhadap sumbu Y itu sama dengan 64 per 5. Nah, kalau di sini teman-teman rasa rumit dengan pengerjaannya, teman-teman bisa lakukan sesuai dengan keinginannya teman-teman. Yang penting itu sama dengan hasil yang didapatkan. Sekarang kita lanjut ya untuk menentukan momen terhadap sumbu X. Nah, jadi begini ya, X sama dengan ini delta per 2. Ini bukan 6 ya teman-teman, tapi delta. Tunggu. Integral dari X pangkat 2 dx. Ini jangan lupa ya. Nah, kita lanjut. Kita tentukan dulu ya. Kita integralkan dulu yang ini. Integral dari ini saja ya, akar X pangkat 2. Nah, kita lanjut ya. Karena ini dia pangkat dan akar, jadi kita tinggal hanya perlu mencari X-nya saja. Ini jangan lupa dx dan dx. Nah, setelah kita buat, dia akan mendapatkan X pangkat 2 per 2. Terus ya, kita tinggal masukkan saja batas atas dan batas bawahnya. Jadi, ini begini. Supaya tidak bingung, kita buat seperti ini. 4 pangkat 2 per 2 kurang, ini 2 ya. 0 pangkat per, kita akan mendapatkan 88. Nah, sekarang kita tentukan. Jadi titik koordinat pusat masanya itu sama dengan X bar, itu sama dengan MY per M. Nah, kita sudah dapat ya tadi harga atau nilai dari MY dan M. M itu sama dengan 64 per 5 delta, dan M itu 16 per 3. Nah, di sini ini kita tinggal bahagi, dan hasilnya akan mendapatkan 12 per 5. Tuh kita perkecil lagi, dia akan dapat 2,4. Sekarang kita tentukan Y barnya. Y barnya itu sama dengan MX per M. Kita juga sudah dapat ya tadi harga MX yaitu 4 per 16 per 3 delta. Sekali lagi ya teman-teman, ini bukan 6 tapi delta. Sama dengan 12 per 16. Hasilnya nanti akan dapat 3 per 4. Nah, Hasil paparan dari materi kami semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.